Teroris, jelas-jelas teroris dibilang mati. Munarman ditangkap karena terlibat terorisme. Saya pribadi ya sangat setuju FPI dibubar. Prabowo jadi capresnya, Pak Jokowi jadi wapres. Jangan sampai jadi Afgan. Halo, salam semuanya sahabat YouTubeku. Jumpa lagi dengan saya Fatimah Sadia di sini. Kita akan membahas mengenai tentang Indonesia dalam berita, Saudara, ya. Berkali-kali saya sudah sampaikan ya, kita tidak ada habis-habisnya membahas negara kita. Ya, bukan berarti saya bicara tentang politik di sini, tetapi untuk kemajuan bersama negara kita, untuk masa depan kita, dikarenakan kita memikirkan generasi kita yang akan depan, mau jadi apa Indonesia ini, mau jadi apa negara kita ini, gitu ya. Maka sebabnya ketika ada prahara yang terjadi di negara kita ini ya, lalu pandangan-pandangan yang diterima oleh masyarakat pun juga berbeda-beda, Saudara, ya. Salah satunya yang dipandang oleh teman-teman kita itu mengatakan bahwa teroris kok dibilang mati syahid. Nah, kalau begitu teman-teman, mari kita simak perbincangan mereka dan kita responi ya dengan akal sehat kita, supaya kita juga memakai sarana media kita untuk mencerdaskan bangsa. Yuk kita saksikan. Enggak, aku mau nanya dulu nih. Terakhir konten abang tuh di Bali, perkara bikini, ya kan? Oh ya, waktu itu lagi rame itu ada kepala pimpinan pondok pesantren kalau nggak salah yang cabul, perkosa murid ya, santriwatinya diperkosain. Terus gue bikin konten gitu, gue bilang nih di Bali orang pada pakai apa namanya, bikini, nggak ada yang perkosa. Nah ini udah di pesantren santriwati udah pakai sebelah tertutup diperkosa. Berarti yang salah bukan pakaiannya, Pak, yang salah pola pikir lo, gue bilang gitu. Oh, gitu. Oh, itu viral banget, gila. Itu gue di Instagram gue aja 2 juta view itu. Semuanya kalau yang nggak mau posisi viral, aku ini nggak benar. Nah, ini teman-teman ya, yang saya maksud ya, beberapa kali waktu itu saya pernah bahas soal ini ya, mengenai tentang sebenarnya bicara mengenai tentang kasus pemerkosaan dan lain sebagainya, itu bukan masalah kita mesti wajib berhijab untuk menghindari kasus pemerkosaan atau kasus percabulan ya, tetapi sebenarnya itu terletak kepada otak dan pemikiran kita ya, sejauh mana selama ini memahami mengenai tentang bagian tubuh manusia ya. Apakah kita hanya mengatakan bahwa tubuh manusia atau seorang perempuan itu adalah objek untuk pelampiasan. Nah, ini yang cara pandang yang harus memang diluruskan ya. Tapi ya kita nggak bisa heran juga ya teman-teman ya, kenapa banyak sebagian mereka cara pandang pikiran mereka itu berbeda banget. Makanya setiap kali ada kasus pemerkosaan, yang disalahin bukan pelakunya, Saudara, tetapi yang disalahin adalah justru korbannya. Padahal mereka tahu ya, kasus pencabulan ini sebenarnya bukan cuma orang yang tidak berhijab, justru orang yang berhijab pun juga mengalami pelecehan ini. Bahkan tadi apa yang disampaikan oleh Abu Janda tadi mengatakan ini di dalam pondok pesantren, bro, ya kan. Sementara dia ketika dia di Bali ya, dia melihat orang pakai bikini, lenggak-lenggok, maaf ya bisa dikatakan bodinya tuh hampir telanjang, tetapi tidak ada kasus pemerkosaan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, artinya ya, itu yang diperbaiki adalah isi kepala kita. 2 orang polisi yang hari ini dibebaskan ya, itu memang sudah seharusnya. Gue hari ini langsung kirim bunga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gue kirim papan bunga itu yang bertuliskan menembak mati kan. 2 polisi itu harusnya diberikan penghargaan. Iya, betul. Bukan dikriminalisasi. Iya, gue juga setuju. Pahlawan, Pak. Bener. Sedang menjalankan tugas, menjalankan dinas, iya. Dan mereka posisinya membela diri. Kalau seorang aparat membela diri, artinya dia sedang membela negara. Kok bisa-bisanya bisa duduk di kursi pesakitan tuh gimana gitu loh. Ya, tinggal hancur aja, Saudara, Indonesia kalau ya Indonesia lemah. Kalau negara kita lemah. Kalau pemerintahan itu bisa disetir oleh para pengusung khilafah ini, ya. Jangan mabuk agama, Saudara, makanya ya, kalau memang betul bahwa Islam itu penuh rahmatan lil alamin, tetapi ketika ada orang-orang yang memakai agamanya dengan justru
mencoba memberontak negara ini ya dengan berkedok agama, justru ini harus cepat-cepat ditangani. Karena apa? Akan merusak orang Islam itu sendiri ya. Non muslim akan semakin sakit hati diakibatkan kami sudah pusing mana yang bisa kita pandang yang benar gitu kan. Sementara ulah-ulah para kadrun ini dibiarkan merajalela. Lalu kemudian ketika sebagian teman yang waras mengatakan itu bukan Islam, tapi pada kenyataannya adalah mereka adalah orang-orang yang benar-benar masih dihormati dan masih ditakuti dan diberi panggung oleh bangsa ini. Tetapi saya sakit hati ketika mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat yang menjaga keamanan negara ini dengan melaksanakan tugas yang mempertaruhkan nyawanya, lalu kemudian justru ya di flying victim seolah-olah mereka salah dan bahkan mereka mendapatkan tuntutan sebagai kasus unlawful killing, yaitu pembunuhan yang tidak sesuai dengan SOP tugas. Nah, ini sangat mengerikan saudara ya, sangat mengerikan kalau negara kita masih dibiarkan ditunggangi oleh para kadrun yang seolah-olah menginjak-injak bangsa ini, dan mereka menganggap bangsa ini lemah, mereka menganggap aparat ini juga lemah ya, apalagi sampai ya mereka orang-orang yang bisa dikatakan yang punya otoritas untuk mengambil keputusan kamu selesai hari ini apa tidak, tetapi tidak tegas untuk mengambil keputusan kepada teroris ini untuk bertindak tegas ya, maka terus ini akan berlanjut sampai selama-lamanya. Tetapi ketika pemerintahan benar-benar tegas, tidak kompromi lagi dengan para teroris yang berjubah agama, maka Indonesia akan cepat pulih dari virus kadrun. Tapi kemudian saudara ya, saya merasa lega ketika mereka sudah dibebaskan dari tuntutan itu. Mereka tuh sampai sujud temannya, sampai mereka ini sampai sujud, mereka mengucap syukur bahwa ternyata mereka ini dibebaskan, tapi tetap sedih teman-teman ya. Karena memang yang ditembak mati juga sampah ya. Ya, yang pasti gini loh, aku pertama kali orang yang berani di depan TV nasional aku bilang bahwa FPI itu organisasi teroris. Waktu itu aku lagi sama Munarman di ILC, terus aku bilang, "Bang, maaf nih Bang," gue bilang, menurut ada situsnya apa, gue lupa ya, track kalau nggak salah, Terrorism Research apa gitu, gue lupa lah, TRAC, itu lembaga dunia yang memang memantau kegiatan terorisme di seluruh penjuru dunia gitu. Dan FPI itu menurut track itu, menurut badan lembaga itu, lembaga riset teroris itu dianggap sebagai, dikategorikan sebagai organisasi teroris. Dan gue bilang itu di depan Munarman sampai kebakaran jenggot Pak, ngamuk-ngamuk waktu itu di ILC. Untung mejanya jauh Pak, kalau mejanya deket gue disiram air gue rasa. Untung siram kopi, untung mejanya jauh. Iya. Jadi gue udah bilang itu 2018 Pak, gue bilang di depan TV. Artinya gue bisa menarik kesimpulan kenapa dia marah, ditambah dengan kasus yang dijerat sekarang, kolerasinya jelas. Lah memang terbukti kok, gue udah bilang bahwa FPI itu adalah organisasi teroris. Sekarang nyatanya apa faktanya? Munarman ditangkap karena terlibat terorisme, dan termasuk 6 laskar ini yang diagung-agungkan sama mereka ini udah jelas-jelas mereka punya senpi, dia nyerang aparat duluan. Apa itu kalau bukan terorisme? Jelas-jelas kok, terbukti kan? Nah, memang mengenai tentang teroris. Okay. Nah, jadi ternyata ya ada orang-orang yang namanya terpapar OTG. Iya. Udah kayak COVID. Iya, udah kayak COVID. OTG bener. Jadi dia paham termakan dengan paham radikal itu. Ketika sedikit lagi, selangkah lagi, mungkin mereka akan melakukan tindakan aksi teror. Iya. Nah, kaitannya adalah dengan FPI ini yang abang bahas tadi. Saya pribadi ya sangat setuju FPI dibubarkan karena sudah sangat meresahkan. Gue tuh pernah baca satu artikel yang diterbitin sama BNPT ya kalau nggak salah, itu hasil riset mereka tuh punya angka spesifik loh. 2 juta, ada 2 juta sel tidur ISIS di Indonesia ini. Sel tidur ISIS apa? Pengertian sel tidur ISIS ini adalah orang yang sehari-hari seperti kita, mereka punya pekerjaan, punya karir, punya kehidupan, tapi kalau di saat mereka punya kesempatan, mereka bisa semudah itu, mereka bisa jadi ISIS. Satu-satunya alasan mereka belum gorok-gorok leher kita karena mereka takut di penjara Pak. Tapi kalau nanti suatu hari ketemu satu situasi ketika mereka bisa melakukan itu tanpa konsekuensi hukum, mereka akan melakukan itu. Dan itu ada 2 juta Pak.
menurut BNPT Pak, bayangin. Betul ya. Tersebar Gila. jadi ASN, ada yang tersebar di kementerian, ada yang tersebar di karena ya itu bayangkan aja ketika mereka punya pemahaman bahwa negara Indonesia ini dan segala macam produk hukumnya adalah produk togut. Togut itu artinya adalah produk karena segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran tidak diajarkan di Al-Quran berarti itu adalah produk togut. Togut itu maksudnya sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ini problemnya kawan. Teroris itu bertindak semata-mata memang dari Al-Quran. Yang tidak berdasarkan Al-Quran disebutnya togut. Makanya ketika mereka tidak mengikuti syariat Islam, mau presidennya Islam pun mereka akan disebut togut gitu. Makanya mereka benci banget sama kafir, teman-teman ya. Bahkan dalam pemikiran kerdil mereka itu yang saya herankan ya. Ketika mereka berpikir bahwa orang-orang Amerika, orang-orang Cina, dan orang-orang kafir itu adalah mereka benar-benar orang yang memang harus diperangi. Dikarenakan cara pemahaman mereka ini berbeda. Mereka menyamaratakan bahwa Amerika, Cina adalah etnis yang selalu dijadikan objek sasarannya. Contoh ya, apa yang dilakukan oleh Rizik sama gerombolannya itu hampir loh teman-teman mau buat isu etnis lagi di era canggih ini. Nah, melihat dari pengalaman saya dulu ya teman-teman ya, si Rizik dengan menyerukan untuk serbu istana itu sebenarnya ini akan membuat agenda seolah-olah negara ini sedang dalam peperangan teman-teman ya. Lalu dia pernah menyerukan bunuh pendeta dan kafir. Nah ini hampir mau dibuat kasusnya tuh seperti di Ambon. Nah dulu tahun 99 pernah terjadi kasus kepala pendeta saja itu sampai dihargai berapa puluh juta waktu itu ya. Maka ini akan dibuat seperti itu. Lalu dia membuat seruan tentang etnis Cina ya. Etnis Cina ini teman-teman itu pernah juga dilakukan ketika kejadian di tahun 98 teman-teman ya. Tahun 98 itu etnis Cina ini hampir dibantai habis di negara kita ini. Makanya ya teman-teman ya, kalau mau beragama silahkan dengan agama masing-masing. Gak usah lah terlalu yang merasa bahwa kamu ini sudah kayak yang punya surga gitu loh. Makanya seolah-olah diri merasa benar, diri suci, bebas menista orang. Tetapi ketika disenggol sedikit gak bisa. Ini ngeri saudara ya. Ini orang-orang yang sudah terpaham atau terpapar virus radikal ini, saya katakan ini adalah orang yang punya penyakit jiwa. Makanya mereka menolak demokrasi, menolak segala macam gitu kan, termasuk kayak sampai kemarin rame nggak ada yang mau nyaranin nggak usah bayar pajak. Karena kenapa? Karena dianggap ini bukan dari Al-Quran. Ini adalah produk manusia. Tapi memang gitu. Kan bahaya kalau dibiarkan. Gua juga sendiri pribadi khawatir jangan sampai jadi Afghanistan nih bos kita. Moga-moga nggak. Artinya kalau menurut abang negara menang. Oh iya dong. Ini adalah kemenangan Pak. Negara tidak boleh kalah sama terorisme. Ketika aparat diserang pakai senpi apalagi, itu jelas-jelas udah tindakan terorisme Pak. Dan seperti yang gue ceritain tadi, udah FPI itu memang sudah dikategorikan organisasi teroris. Dan yang dilakukannya jelas kan, itu kan menjustifikasi, membenarkan. Ketika mereka menyerang aparat pakai senpi, berarti itu membenarkan, berarti memang mereka memang teroris. Karena secara hukum teroris salah. Iya. Kejahatan luar biasa Pak. Benar. Oke. Kemarin ada berita nih masalah Sunardi. Itu juga sama itu kan? Kan kata mereka baik, santun. Tapi gimana? Jadi gini, dulu lagi rame-ramenya ISIS itu, Master. Itu ada ISIS Indonesia yang basisnya di Poso itu namanya Santoso. Jadi Santoso tuh punya grup ISIS kalau nggak salah namanya MIT ya, Mujahidin Indonesia Timur kalau nggak salah ya. Dan itu basisnya mereka di Poso. Itu sampai waktu itu kalau nggak salah TNI sama Polri sampai bikin operasi gabungan hanya khusus untuk memerangi mereka itu yang di Poso itu. Mereka tuh memang ISIS, sudah berbayat sama ISIS, mereka tuh memang ideologinya ISIS. Ini ISIS Indonesia. Ketika Santoso waktu itu tahun 2017 kalau nggak salah berhasil didor sama aparat gabungan joint op gabungan waktu itu, tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika jenazahnya itu, si mayatnya si Santoso itu dibawa ke Poso itu, nggak entah di kotanya entah di kampung apalah, disambut Pak sama spanduk Pak, tulisannya Syuhada Poso. Bayangin, teroris ISIS ya, ISIS ini udah jelas-jelas ISIS berbaiat, ISIS ideologinya ke ISIS, sudah berbaiat kepada Imam ISIS siapa tuh, Abu Bakar Baghdadi itu, disambut dengan spanduk yang bertulisan bahwa Syuhada Poso. Artinya apa? Artinya dia ini, si teroris ISIS ini adalah seorang yang mati syahid
atau mati di jalan Allah. Terus ada satu lagi dulu, itu namanya Siono. Oke, dia memang itu sempat ramai juga karena waktu itu dia itu kalau nggak salah dia kader Muhammadiyah, makanya itu ramai. Ternyata dia terlibat di jaringan JI, Jamaah Islamiyah, jaringan teroris yang terlibat di bom Bali. Terus sama persis kayak Sunardi itu, ketika dalam proses penangkapan dia melawan, akhirnya mati di tangan Densus. Rame. Yang lucunya tau nggak apa? Ketika dia mati, dia bilang katanya jasadnya harum dan itu diviralkan. Gue masih ingat masih zaman Facebook waktu itu. Wah, jenazahnya harum, berarti matinya syahid. Gimana coba? Teroris, jelas-jelas teroris dibilang mati syahid, artinya mati di jalan Allah. Artinya apa? Apa yang mereka pengen coba sampaikan sama kita? Apa? Berarti kan sama aja mereka bilang nih teroris ini agamanya Islam dong. Lah ketika gue bilang oh berarti teroris agamanya Islam, ngamuk gak terima. Sedangkan kalau ada teroris mati dibilang mati syahid, mati di jalan Allah. Tapi dibilang teroris. Tapi dibilang teroris agamanya Islam marah. Kan aneh. Jadi ini memang udah kebiasaan mereka, Bang. Jadi ini ada kelompok memang yang aku bilang ini aku kemarin baru bikin konten soal ini, aku bilang teroris itu ada dua, Pak. Ada teroris yang di offline di dunia nyata yang memang tugasnya ngebom, ya kan? Ada lagi teroris online, Pak, di dunia maya. Nah, ini orang-orang yang memang tugasnya untuk mengglorifikasi teroris ini, untuk muja-muji teroris. Ya tujuannya apa? Nggak ada. Tujuannya satu, untuk ngejatuhkan marwahnya Densus 88 dan untuk melemahkan perang melawan terorisme, untuk melemahkan pemberantasan terorisme. Makanya ada orang-orang yang secara sistematis dari dulu, dari zaman Santoso ke Siono sampai sekarang Sunardi. Kok bisa S semua ya depannya ya? Itu semua setiap ada teroris didor sama Densus 88, mereka langsung bilang, wah, orang baik, mati syahid. Tujuannya itu, Pak. Tujuannya ingin melemahkan pemberantasan terorisme, ingin menjatuhkan marwah Densus. Padahal kita tahu betul ya, teroris ini kan dengan paham-pahamnya mereka itu adalah, kalau gue sih ya pribadi, mereka berkembang di negara mayoritas, ya kan, menggunakan alat agama. Oh ya, Iya kan? Karena kan tadi dibilang, kalau dibilang teroris Islam mereka marah. Ya, itu kebenaran. Gus Yakut dulu pernah komentar juga soal ini. Beliau bilang tidak usah membohongi diri sendiri lah. Jangan bilang bahwa terorisme itu tidak punya agama. Itu beliau sendiri yang ngomong. Memang ada aliran-aliran keras, memang ada aliran-aliran yang menghalalkan darah orang, ada yang aliran-aliran yang mengajarkan membunuh orang yang akhirnya ya jadi terorisme itu. Gitu. Jadi memang absurd. Aku bilang ya, absurd kalau dibilang terorisme ini tidak punya agama. Jelas-jelas mereka gini aja deh, teroris itu dan napi-napi teroris itu makan babi. Ada yang mau nggak dia makan babi? Kagak mau. Haram dia bilang. Artinya apa? Islam mereka agamanya. Jadi absurd sekali itu kalau dibilang teroris itu nggak punya, maaf. Karena memang kita harus akui sebagai Muslim, kita harus mulai berani otokritik. Kalau enggak, masalah ini nggak selesai-selesai, Pak. Karena akan selalu jadi denial. Padahal memang ada faktanya, nyata ada aliran yang keras yang menghalalkan darah saudaranya sendiri. Takfiri itu, yang mengkafirkan saudaranya sendiri. Iya, setuju. Jadi memang harusnya seperti itu. Kita tuh jadi jangan terkesan kayaknya Islamfobia gitu loh. Jadi harus otokritik, tadi yang beliau sampaikan tadi, otokritik. Kita tuh jangan takut murtad. Kalau memang ya setiap keyakinan itu jangan main imani, tetapi seperti apa yang disampaikan oleh Gus Yakut kepada Abu Janda ini juga, yaitu juga tidak memungkiri bahwa ini kenyataannya memang ada. Benar-benar kenyataannya ada, pelaku-pelaku teroris adalah orang Islam. Coba kalian boleh selusuri selain KTP mereka, selusuri juga keluarganya. Pasti semua juga Islam kok. Nah tadi juga seperti dikatakan oleh Abu Janda, mengatakan coba mereka suruh makan babi, pasti nggak mau, ya kan? Coba kalau misalnya dia non Muslim, pasti mau. Kalau suruh makan daging babi seneng banget dong malahan, ya kan? Nah gitu loh maksudnya. Nah, inilah yang menurut analisis saya kenapa Gus Yakut sebagai Menteri Agama justru tidak mudah untuk meresponi apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim, ya. Walaupun mungkin dari sebagian kalangan mungkin mereka merasa bahwa ini penistaan dan lain sebagainya, tetapi menurut analisis saya ya, Gus Yakut ini adalah seorang menteri agama, tentu sangat
berkompeten sekali untuk memahami Al-Quran gitu ya. Dan beliau juga tidak memungkiri bahwa aliran keras itu memang ada di kalangan umat Islam sendiri. Nah tentu alasan para radikal itu mereka melakukan aksinya tentu dasarnya memang dari Al-Quran. Hanya yang jadi masalah adalah yang perlu ditanggapi oleh Gus Yakut mungkin atau teman-teman muslim yang lainnya itu bukan seperti Pak Mahmud MD tadi ya, tetapi dia harus bijak karena demi keutuhan NKRI maka mungkin saran dari Abi Saifuddin ini perlu pertimbangan. Oke, tidak mesti direvisi, tapi setidaknya mungkin masyarakat diberikan pemahaman secara benar ketika Al-Quran itu dibaca, lalu kemudian seseorang tidak menyalahpahami kalimat itu. Dikarenakan pemahaman Al-Quran itu berbeda dengan pemahaman Alkitab ya teman-teman ya. Pemahaman Alkitab itu tidak sama seperti Al-Quran. Kalau Alkitab itu ketika kita memahami cukup membaca perikopnya apa, ya kan, konteksnya apa, lalu dia harus membaca secara utuh dari satu perikop itu, tidak boleh main copot-copot ayat. Nah itu baru akan mendapatkan pemahaman. Tetapi berbeda ketika memahami Al-Quran. Al-Quran itu ketika dibaca walaupun kalimatnya sudah berbunyi suatu kalimat ya, sudah berbunyi sesuatu kata yang mungkin bisa disimpulkan dengan pemahaman, tetapi umat Islam sendiri mengakui ketika kita membaca Al-Quran itu tidak cukup hanya langsung dibaca, melainkan harus dilihat asbabun nuzulnya, ayat itu turunnya kenapa, alasannya apa melakukan hal ini, lalu kemudian dilihat dari tafsir dan dilihat juga dari periwayatan yang disabdakan kepada sahabat Rasul, begitu loh. Amin. Oke Bang, tadi kan Abang mengatakan ada tokoh-tokoh yang followersnya sampai jutaan. Iya. Ustadz. Ya jadi gini loh, aku kemarin aku baru ngomong, kebenaran aku ditanya, jadi gini, waktu Desember itu aku ada bikin sayembara waktu itu, Master. Itu dan itu viral banget, itu rame banget. Gue ngeluarin, gue pegang duit, jadi di konten gue tuh gue pegang duit 50 juta, gue bilang, nih gue punya duit 50 juta nih, siapa yang bisa nunjukin, karena kenapa? Karena gue kesel banget setiap Desember, setiap dekat Natal, selalu ribut, selalu rame. Haram ngucapin selamat Natal, haram, apa sih gue bilang gitu kan, sampai gue, akhirnya gue bikin tuh sayembara, gue bilang, nih, ya, denger ya, siapa yang bisa menunjukkan satu ayat Al-Quran atau satu hadis yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal, gue kasih nih 50 juta nih langsung nih. Alhamdulillah sampai sekarang gak ada yang bisa sanggup nunjukin gitu. Nah itu kenapa gue bikin kayak gitu? Karena kenapa? Karena dulu gue nih kebetulan gue udah kepala 4 Bang. Jadi gue udah hidup di beberapa era gitu. Gue tahun 80-an gue udah SMP, udah SD, tahun 90-an gue udah SMP. Jadi gue tuh udah hidup di beberapa era gitu kan. Dan gue inget banget zaman 80-an, 90-an gak ada guru ngaji, gak ada ulama, gak ada kiai, gak ada ustadz yang mengharamkan selamat Natal tuh gak ada. Ya dulu kalau gue bertemu jadi memang ada aliran baru yang memang baru masuk ke Indonesia 10 tahun terakhir ini ya, dan aliran inilah yang membawa ajaran yang keras ini ya, termasuk yang intoleran. Karena zaman kecil dulu haram-haramkan selamat Natal segala macam. Ya, begitulah teman-teman ya. Maka sekarang saya bilang, ayo kita mulai berpikir cerdas. Kita kembali kepada pengajaran yang mula-mula ya. Dulu walaupun muslim ya tetap masih bisa berkunjung pada hari rayanya orang Kristen. Lalu sebaliknya orang Kristen bisa berkunjung kepada hari rayanya teman-teman muslim, ke Buddha, ke Hindu, ke Konghucu dan lain sebagainya, supaya terbina yang namanya persatuan. Nah itulah indahnya perbedaan ketika orang merasa gue yakin loh dengan ini begini, lo yakin kan dengan itu begitu, gue yakin dengan begini. Nah kan indah. Semua itu hak manusia yang tidak bisa dipaksakan harus seperti saya, harus seperti kamu. Tetapi memang kita mencari sendiri dan meyakini sesuatu yang kita yakini sendiri. Jadi bukan apa kata orang,
bukan berdasarkan dengan doktrin orang, tetapi memang kalau memang kitab ini mengajarkan seperti ini, ya lakukan. Kalau bisa, justru kita berlomba-lomba melakukan kebenaran. Kalau misalnya kita mempromosikan bahwa agama saya atau ajaran saya lebih baik, lalu tunjukkan, jangan justru menunjukkan agama yang bisa dikatakan menakutkan dan arogansi gitu loh. Yuk kita mulai sekarang, kita belajar untuk benar-benar menerima perbedaan, lalu kemudian kita bina persatuan Indonesia ya, dari segi banyaknya perbedaan yang ada di bangsa kita, lalu kita jadikan sesuatu hal yang indah, maka akan terbina kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentunya hal kedamaian ini kan ditunggu-tunggu dan dirindukan oleh semua orang, bukan? Jika orang tersebut tidak menyukai kedamaian, tidak menyukai dengan yang namanya kebersamaan, nah itu perlu dipertanyakan. Artinya di dalam akal budi manusia itu sudah peka bahwa itu adalah pengajaran yang tidak boleh diikuti. Oke, sampai di sini teman-teman ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan Indonesia tetap semakin jaya dan maju, dan kita doakan pemerintahan agar memiliki kualitas terbaik dan memiliki rasa takut akan Tuhan, akan tugas dan tanggung jawabnya ketika melayani masyarakat, sehingga berdampak membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk masa depan bangsa kita yang akan dirasakan oleh generasi kita selanjutnya. Oke, tunggu video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.